Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di sini di channel Guru Gawah. Masih di seri uji beda seperti yang sudah teman-teman saksikan di video sebelumnya. Bagi yang belum, silahkan bisa melihat seri sebelumnya. Jadi kita sedang membahas uji beda. Pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang uji independent test, uji Mann-Whitney. Ini untuk menguji beda dua kelompok yang sampel independen. Ini ada flowchartnya, nanti bisa teman-teman unduh di deskripsi di bawah video ini. Kemudian ini ada uji beda untuk lebih dari dua kelompok sampel independen, juga sudah saya bahas untuk yang non parametrisnya, yaitu uji Kruskal-Wallis. Untuk yang belum, yaitu yang uji ANOVA. Jadi sepintas saya mau jelaskan tentang flowchart. Nanti kalau uji beda yang lebih dari dua kelompok, misalnya ada 3 kelompok, kelas A, kelas B, kelas C, kita mau bandingkan rata-ratanya apakah sama atau berbeda begitu. Jadi langkah pertamanya adalah uji normalitas. Jika nilai signifikannya lebih dari 0,05 berarti datanya normal. Ya, kalau datanya normal berarti kita gunakan uji parametris yang disebut dengan uji one way ANOVA. Ini yang akan kita lakukan hari ini. Jika datanya tidak normal, maka kita melakukan uji non parametris yang disebut dengan uji Kruskal-Wallis. Jadi bisa disaksikan di video sebelumnya. Jadi hari ini kita akan melakukan uji one way ANOVA seperti ini. Nah, di sini ada di file yang ketiga ada langkah-langkah statistiknya. Teman-teman bisa perhatikan. Jadi kita di seri yang ini, nanti ini langkah-langkahnya. Baik, di sini saya mau tunjukkan ada data hasil angket dari kinerja guru dengan responden. Jadi respondennya ada 50 orang, kemudian saya bagi menjadi 3 kelompok berdasarkan masa kerjanya. Ini ada masa kerja di bawah 5 tahun, kemudian ada masa kerja 5 sampai 10 tahun, saya beri warna hijau, biru ya. Kemudian yang lebih dari 10 tahun, ini yang warna pink. Nah, jadi ada 3 kelompok ini ya. Jadi ketiga kelompok ini saya beri kode, ini kodenya. Yang usia masa kerja kurang dari 5 tahun yang ini saya beri kode kelompok 1. Kemudian yang masa kerja 5 sampai 10 tahun kode 2 dan ada kode yang 3. Nah, kemudian di sini ada total skor. Total skor itu adalah total dari hasil isian angket dari responden. Jadi ada 22 item pernyataan yang diisi oleh responden dari nomor 1 sampai nomor 22. Jika dijumlahkan, ini hasilnya ya. Jadi hasil dari pengisian angket. Baik, kemudian ini datanya, data mentahnya. Sekarang kita buka SPSS. Maaf, ini sudah terisi, jadi saya hapus. Jadi kita mulai dari variabel view. Kita isi nama dengan kinerja, atau saya singkat ya, KG, kinerja guru. Nah, kinerja guru desimalnya kita buat 0 karena tidak ada desimal. Label ini boleh diisi, boleh tidak. Kalau mau diisi bisa untuk memperjelas ini kinerja guru gitu. Kemudian yang kedua ini menunjukkan masa kerja, saya singkat MK. Variabel yang kedua. Desimalnya saya isi 0 juga. Ini kalau mau diisi boleh dikosongkan juga, tidak masalah. Nah, perbedaannya di kolom values di sini. Nah, kalau kita klik di kolom values akan muncul titik 3 seperti ini. Jadi teman-teman bisa perhatikan. Jadi di kolom values MK ini kalau kita klik ada titik 3. Kita klik titik 3-nya maka akan muncul values label. Ini kita isi dengan kode-kode yang sudah kita buat tadi, yaitu kode kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 yang menandakan
kategori masa kerja, 3 masa kerja ini. Jadi yang value pertama, kode pertama itu menandakan masa kerja kurang dari 5 tahun. Jadi kita isi value 1, kita ketik 1, labelnya kurang dari 5 tahun. Kemudian kita tekan add. Selanjutnya value yang kedua kita isi 2, terus masa kerjanya 5 sampai 10 tahun. Kita isi 5 sampai 10 tahun. Kita add. Kemudian value yang ketiga kita isi yang lebih dari 10 tahun. Benar nggak? Ya. Value yang ketiga ini lebih dari 10 tahun ya, benar. Jadi 3 value, 3 kategori sudah kita isi. Sekarang ini sudah terisi. Kemudian kita, teman-teman perhatikan di bawah ini set data view, kita klik. Lalu di sini variabel sudah berubah, KG dengan masa kerja, kinerja guru dengan masa kerja. Untuk memudahkan tinggal kita copy saja yang dari sini, dari masa kerja ya, dengan kategorinya yang dua kolom ini kita copy. Ctrl V. Nah, di sini sudah terisi kinerjanya 66 dengan masa kerja kode 1 itu dan seterusnya. Oh, salah ini. Ternyata kita mulai dari 16 tadi. Seharusnya mulainya dari sini. Kita ulang. Ini responden saya sampai 50, pasti kelebihan karena ini ada kesalahan teknis pengisian. Oke, jadi kita cek ini benar enggak. Responden terakhir itu nilainya 85. Ya, ini ada 85, 63, 65. Benar enggak? 83, 63, 65. Iya benar. Ya, sudah terisi semua. Lalu sekarang kita lakukan uji prasyarat dulu. Seperti kita ketahui bahwa untuk uji ANOVA ini syaratnya harus normal dan harus homogen. Maka kita lakukan 2 uji itu sekaligus bisa dengan cara kita tekan analis. Ya, sebentar. Ya, saya naikkan ini layarnya supaya kelihatan. Ya, jadi kita tekan analis, kemudian deskriptif statistik, kemudian explore, kita klik, maka akan muncul kotak dialog explore seperti ini. Kita pindahkan kinerja guru tadi ke dependent list caranya. Ini kita klik kinerja guru, kemudian kita klik tanda panah yang ini ya, sehingga berpindah ke sini. Kemudian kita klik masa kerja, kita pindahkan ke faktor list ya. Lalu di kanan ini ada plot. Nah, jika teman-teman di laptopnya ini belum tercentang, biasanya belum tercentang, dicentang ya. Normality ini untuk ujian normalitas. Kemudian jika di sini yang tercentang adalah non, kita pindah ke power estimation. Jadi yang perlu diperhatikan yang 2 ini yang dicentang ya. Ini untuk uji normalitas, ini untuk uji homogenitas. Jadi sekaligus kita lakukan 2 uji prasyarat tersebut. Kemudian continue, kemudian oke. Ya, akan muncul di sini. Ada tabel yang pertama ini tidak usah diperhatikan, jadi ini yang menandakan ada berapa banyak respondennya. Kemudian ini yang kedua deskriptif ya, deskriptif biasa, ini menandakan kinerja guru 5 tahun, rata-ratanya berapa, min median modus. Jadi kalau memang butuh data deskriptif ya
bisa melihat tabel yang ini. Yang kinerja guru 5 kurang dari 5 tahun itu rata-ratanya 64,88, mediannya 65, variannya 39, standar deviasinya ini min, minimum, maksimum, ring, skewness, kurtosis, dan seterusnya. Ini masing-masing kelompok sudah diuraikan deskriptifnya. Nah, ini yang dua ini adalah uji normalitas sama uji homogenitas. Ini yang kita, karena kita melakukan dua uji ini, jadi ini bisa kita klik kanan, kemudian copy, kita pindahkan ke Word. Jadi kebetulan saya sudah siapkan file Word, hasil ringkasan SPSS-nya. Jadi ini di video-video sebelumnya, di sini saya isi semua ya. Jadi sekarang kita melakukan uji ANOVA ya, uji one way ANOVA. Oh ya, ini uji hipotesisnya. Saya copy. Ini untuk uji hipotesisnya. Tidak terdapat perbedaan yang signifikan H0-nya. Kinerja guru ini bukan laki-laki, tetapi yang usia kurang dari 5 tahun, kemudian 5 sampai 10 tahun, dan usia dan lebih dari 10 tahun. Jadi hipotesis yang akan kita uji adalah ini, hipotesis nolnya, tidak terdapat perbedaan signifikan kinerja guru yang 3 kelompok ini. Kemudian H alternatifnya, H1-nya terdapat perbedaan. Nah, jadi sekarang kita lakukan uji prasyarat dulu. Prasyarat yang uji prasyarat yang sudah kita lakukan tadi di sini. Nah, kita copy yang ini, klik kanan, kemudian copy, pindahkan ke sini. Ini untuk uji normalitasnya. Nah, ada dua, ada Kolmogorov, ada Shapiro-Wilk. Nah, karena DF-nya kecil, kurang dari 50, maka kita gunakan Shapiro. Jadi Kolmogorovnya diabaikan saja atau dihapus oleh. Nah, di sini hasil uji normalitasnya untuk kelompok yang pertama kurang dari 5 tahun, di sini nilai sig-nya adalah, jadi yang kita lihat yang ini saja ya, nilai signifikannya. Yang di sini nilai sig-nya kelompok yang pertama yang kurang dari 5 tahun ya, nilai sig-nya 0,345. Jadi ini 0,345 ya. Jadi 0 di depan tidak ditulis. Ternyata ini adalah lebih dari 0,05 atau alfa atau 5% taraf kesalahan. Nah, jika lebih dari 0,5 maka data normal ya. Jadi itu kesimpulannya. Nah, ternyata ketiga kelompok ini semua lebih dari 0,05. Kelompok yang kedua juga normal juga kan. Jadi nilai sig-nya lebih dari nilai sig-nya apa? 0,241 lebih dari 0,05. Maka normal juga ya untuk yang 5 sampai 10 tahun. Dan yang ketiga juga sama, untuk yang lebih dari 10 tahun ternyata nilai sig-nya signifikannya 0,286. Ini juga lebih dari 0,05, maka normal, datanya normal. Baik, jadi uji normalitas sudah selesai, tinggal uji homogenitas, uji prasyarat yang kedua. Jadi syarat untuk one way ANOVA harus
harus datanya harus normal ketiga kelompok dan harus homogen ketiga kelompok. Nah, untuk uji homogenitas yang ini, test of homogeneity. Nah, jadi kita copy saja, kita bawa ke Word. Yang dilihat yang bagian paling pertama saja, yang based on mean. Yang dilihat yang mana, yang nilai signifikannya. Ini. Ya, ternyata nilai signifikannya sama dengan 0,189. Ini lebih dari 0,05. Maka kesimpulannya ketiga kelompok variannya homogen. Oke, berarti syarat uji normalitas ketiga kelompok sudah normal dan uji homogenitas juga ketiga kelompok juga sudah homogen. Maka uji one way one ANOVA sudah bisa kita lakukan karena syarat sudah dipenuhi. Oke, sekarang kita lakukan uji one way ANOVA. Caranya, jadi teman-teman perhatikan, klik analis, kemudian ada compare mean, ya, kanan ada one way ANOVA, diklik. Klik, muncul kotak dialog seperti ini. Kinerja kita pindahkan ke dependent list, kemudian masa kerja kita klik, kita pindahkan ke faktor. Lalu di sini kita lihat di kanan ada post hoc. Post hoc. Nah, jika ini belum diklik, teman-teman perhatikan ada kata tuke yang ini. Jadi ini fungsinya untuk membandingkan nanti mana yang di antara ketiga kelompok itu mana yang berbeda minnya. Tuke yang ini ya, bukan tukis yang ini. Terus yang lain diabaikan saja. Kalau ini nilai signifikan 0,05 biasanya sudah default 0,05. Continue. Kemudian di sini. Nah, jika mau tes homogenitas kembali boleh di sini, tapi karena sudah ya tidak perlu ya. Kemudian deskriptif juga sudah tadi ya tidak perlu. Tapi jika tadi belum melakukan uji homogenitas, kita bisa melakukan uji homogenitas juga di sini ya. Hasilnya akan sama dengan yang tadi. Oke, jadi kalau mau melakukan uji homogenitas lagi boleh diklik ya, terserah. Continue, kemudian oke. Ini mana lihat hasilnya. Oke, one way, ada tulisan one way. Nah, ini uji homogenitas yang kembali dilakukan walaupun tadi sudah. Ini nilai signya 0,189. Tadi juga sudah kan nilainya 0,189 sama ya, sama karena ujinya sama, ini uji Laven test. Jadi hanya untuk mengklarifikasi bahwa uji yang tadi sudah mana. Yang perlu diperhatikan adalah yang ini, ada dua lagi kolomnya. Nah, ini ada ANOVA. Jadi yang ANOVA kita copy, klik kanan, copy, kita pindah ke sini. Mana deh? Ya, yang ini. Yang dilihat adalah nilai signya. Nah, kita lihat di sini nilai signya sama dengan 0,336. Ternyata lebih dari 0,05. Kalau lebih dari 0,05 maka ini mana dia, H0 diterima ya. Jadi lebih dari 0,05, lebih dari alfa. Jadi nilai signya ini maka H0 diterima. Kesimpulannya, kalau H0 diterima berarti tidak terdapat perbedaan yang signifikan kinerja guru
yang usia di bawah 5 tahun, yang usia 5 sampai 10 tahun, dan yang usia lebih dari 10 tahun. Sederhananya ya sama aja lah kinerjanya. Mau masa kerja kurang 5 tahun, masa kerja antara 5 sampai 10, maupun masa kerja lebih dari 10 tahun, ternyata kinerja guru itu ya sama saja, tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Nah, lalu ada tabel yang berikutnya juga bisa kita baca. Tabel berikutnya ini, yang ini, multiple comparison. Jadi ini adalah untuk membandingkan yang 3 kelompok tadi. Jadi cara membandingkannya seperti ini. 5 tahun dengan 5 sampai 10 tahun. Jadi kalau tadi itu membandingkan yang 3 kelompok sekaligus ya. Jadi 3 sekaligus. Nah, kalau ingin membandingkan dua kelompok, misalnya kurang 5 tahun dengan 5-10 tahun, ternyata nilai SIG-nya yang ini. Ya, nilai SIG-nya yang ini berarti H0 diterima kan. Ya, nilai SIG-nya sama dengan 0,851. Ini lebih dari 0,05, maka H0 diterima. Artinya kesimpulannya kinerja guru dengan masa kerja kurang dari 5 tahun itu tidak berbeda signifikan dengan yang kinerja dengan masa kerja 5 sampai 10 tahun. Jadi bedanya yang ini dengan yang tadi itu, kalau tadi itu 3 kelompok dibandingkan sekaligus. Kalau yang ini 2 kelompok. Ini 5 dengan 5 sampai 10, ini nilainya. Yang ini 5 sampai dengan yang lebih dari 10 juga ini. Ternyata ini juga H0 diterima, juga tidak ada bedanya. Kalau yang ini 5 sampai 10 dengan 5, jadi sama dengan yang ini. Maka nilainya sama. Ya, ini 10 dengan yang ini nilainya. Ini nampaknya semuanya nilai signifikannya ini lebih dari 0,05, jadi tidak ada yang berbeda kinerjanya, sama saja mau dibandingkan kelompok 1 dengan kelompok 2, kelompok 2 dengan 3, kelompok 1 dengan 3, sama saja kinerja. Saya kira itu saja untuk uji one way ANOVA. Kemudian untuk uji-uji yang lain termasuk uji regresi, uji komparasi, silakan nanti menunggu seri berikutnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.